bil ilmi. Ya, dia akan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, akan kesusahan dalam mencari ilmu. Wala yaudu lan orang baleni sapa taib sapa wong lidambi maring dosa kama perkara la yaudu ora bali opal halibu persan sapi lidor'i maring owan apa namanya susunya apa namanya wadah susu itu loh yang kambing itu kan kalau dipersusunya keluar susu. Nah susunya itu adalah apa namanya peresan susu gitu ya, halep. Nah dor'u itu adalah wadah susunya yang pentilnya itu. Jadi susu itu tidak akan kembali lagi ke tempat keluarnya susu, betul nggak? Masuk kamu jejel-jejelkan, kamu suntik lagi kan nggak mungkin. Nah orang yang taubat itu hendaknya semacam itu, nggak pernah bisa melakukan dosa lagi yang sama. Itu ciri-ciri orang yang bertobat. Ciri-ciri daripada orang yang bertobat ada 3. Yang pertama apa tadi? Menjauhi perkara haram. Yang kedua susah payah dalam mencari ilmu. Yang ketiga tidak akan kembali kepada dosa yang sama sebagaimana susu kembali kepada sumber susu. Faslun ay hada faslun utawi iki ku fasal siji fi alamati syirki ing dalam tondone syirik. Syirik itu termasuk dosa yang tak pernah bisa diampuni kecuali ditaubati. Menyekutukan Allah itu syirik. Syirik itu ada 2 macam. Ada syirik jalli, ada syirik khafi. Tulis iki nang pelajaran kamu ndak ada itu di SMA atau di SMK atau di SMP. Syirik itu ada 2 macam. Ada syirik khafi, ada syirik jalli. Syirik khafi contohnya apa? Atau syirik khafi adalah apa? Menyekutukan Allah dengan selain Allah yang bentuknya adalah masih ringan. Yang bentuknya masih ringan. Contohnya apa? Anda punya cincin. Cincin itu dikasih oleh nenekmu. Kata nenekmu, "Dok, Le, kamu tak kasih cincin biar sakti, ditembak tak mempan." Kamu pakai dan kamu merasa itu. Kemudian ya, kamu mengatakan ketika ditembak nggak mempan, "Wah, ini kata cincin." Itu namanya syirik khafi. Padahal di dalam tauhid kita, di dalam keyakinan kita, yang melakukan segala hal itu adalah Allah. Ketika kita ditembak kemudian nggak mempan, ini hakikatnya Allah yang nolong. Karena Allah yang memiliki peluru. Karena Allah yang menciptakan, yang mengendalikan peluru. Ya enggak? Ketika peluru itu tidak dikehendaki oleh Allah nancep di tubuh kita, maka ya tidak mempan. Tapi kalau Allah menghendaki, maka mempan. Meski bukan peluru. Mesti karet dan lain sebagainya. Ini syirik khafi. Contohnya lagi, kamu sakit kemudian kamu minum obat. Ketika kamu minum obat setelah sakit, ya, setelah kamu minum obat sakit, pada saat sakit kemudian sembuh. Dan kamu yakini, wah, hebat ya obat ini. Nah, itu namanya syirik khafi. Syirik jali bagaimana? Syirik jali itu yang menyembah kepada selain Allah. Kalau tadi itu menyekutukan Allah dengan yang lain, kalau ini apa tadi? Menyembah. Contohnya apa? Menyembah batu. Ya. Terus apa lagi? Menyembah matahari. Terus apa lagi dan lain sebagainya. Itu syirik jali. Tidak diperkenankan. Nah, tanda syirik itu kata Nabi ini pasal ini akan menjelaskan kepada kita tentang syirik.
Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, walil kafiri lan iku kedhe wong kang kafir. Salatu alamatin utawi telung tondo. Bagi orang kafir itu memiliki 3 tanda. Orang disebut kafir itu kalau memiliki 3 tanda. Yang pertama adalah asyaku fillah, ragu kepada Allah. Ini ragu saja kepada Allah sudah dikatakan kafir. Sudah dikatakan kafir. Apalagi tidak percaya. Apalagi tidak percaya. Ragu kepada Allah itu bagaimana? Ragu tentang keberadaan Allah. Masa sih Allah itu ono? Ya itu loh. Itu kalau ragu. Kalau yang tidak ragu atau tidak yakin, gak mungkin Allah itu ada. Gak bisa dilihat. Itu yang tidak ya. Sementara tadi, masa sih Allah itu ono? Itu adalah ragu. Itu sudah masuk kategori kafir. Nah, biar kita yakin bagaimana? Belajarlah tentang ilmu tauhid. Belajarlah isi Al-Quran dan Al-Hadis agar kita dapat informasi-informasi tentang keberadaan Allah. Karena di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil aklinya menunjukkan kul huwallahu ahad, menjelaskan bahwa Allah itu ada dan esa. Dalil naklinya apa? Al-Quran dan Al-Hadis mendorong kita untuk memikirkan alam. Baru kemudian kita menemukan Allah. Bagaimana cara memikirkan alam agar menemukan Allah? Yang pertama, menjadi start atau menjadi awal dari pemikiran kita adalah setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan. Meja, ada yang ciptakan? Meja, ada yang ciptakan enggak? Ada yang buat tidak? Rumah, ada yang buat tidak? Batu kira-kira ada yang buat tidak? Ya tentu ada. Karena setiap yang ada pasti membutuhkan pencipta. Setiap yang ada itu pasti membutuhkan pencipta di alam ini. Siapa penciptanya? Ya pencipta. Siapa pencipta itu? Ya Allah. Wallahu khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanya menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan isi-isinya. Allahu khalaqama fis sama wa ma fil ardh. Andainya begitu. Allah menciptakan segalanya. Itu. Dari mana? Ya kita berpikir semacam itu. Dari kita memikirkan alam. Nah kemudian apakah Allah itu sama seperti kita? Tentu berbeda. Kamu menciptakan robot, apakah robot sama denganmu? Memiliki kulit sama denganmu. Memiliki mata sama denganmu. Memiliki pita suara sama denganmu. Enggak kan? Tidak. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Adakah Allah itu sama dengan kita? Di mana kita membutuhkan tempat, di mana kita membutuhkan waktu? Tidak. Allah tidak bertempat dan tidak diliputi oleh waktu. Kalau Allah itu bertempat dan meliputi oleh waktu, itu berarti bukan Allah. Karena dalam keyakinan kita, Tuhan atau Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Beda Allah dengan makhluk. Ya enggak? Sehingga ketika kamu waktu kecil atau pada saat beberapa waktu lalu kamu membayangkan bahwa Allah itu maha besar, kamu bayangkan Allah itu bentuknya kayak raksasa. Nah, itu salah. Itu salah. Dan cepat-cepat harus syahadat. Sebab itu salah.
Nah, itu. Jadi untuk memunculkan keyakinan, maka fikirkanlah alam dan siapa yang menciptakannya. Maka muncul keyakinan. Contohnya Nabi Ibrahim, ya enggak? Nabi Ibrahim itu satu saat ketika beliau belum mengenal Allah, dalam tanda kutip, beliau mencari Allah, mencari pencipta bumi. Beliau mengatakan, saya ini manusia, orang tua saya manusia, siapa yang menciptakannya? Kemudian beliau keluar, ya Allah, itu banyak itu tanaman-tanaman, banyak itu tumbuh-tumbuhan, siapa yang menciptakannya? Lihat lagi, oh kok banyak gunung-gunung, bebatuan-bebatuan, siapa yang menciptakannya? Akhirnya beliau keluar. Malam hari beliau melihat bintang. Oh, ini mungkin Tuhan. Karena indah, cantik, menunjukkan manusia untuk berjalan kemana dia berarah. Paham maksud saya? Jadi bintang pada saat itu menjadi kompas. Ya, orang di tengah lautan nggak ada rutenya kan? Tahu kamu rutenya? Ke Jakarta, ke Jogja, di lautan ada nggak? Bisa mereka melihat bintang. Pun pada saat itu, ketika pada saat itu memang tidak berada di lautan, tapi di padang pasir. Padang pasir itu wong gunung aja bisa pindah. Paham maksud saya? Kena hembus angin, pasir-pasir di padang gunung itu pindah. Jadi beda dengan di sini. Kalau kamu di sini kan telapak kakimu masih ada. Kalau di sana udah hilang telapak kakimu, kena hembus angin. Maka yang dicari atau yang menjadi kompas adalah matahari. Jadi dulu GPS-nya atau Google Map-nya itu adalah matahari. Sekarang sudah ada GPS. Nah, matahari, bintang maksud saya. Bintang tadi kemudian dilihat oleh Nabi Ibrahim kok kecil dibanding bulan. Bulan itu satu, tapi bisa memberi cahaya pada malam hari. Kemudian ditinggalkanlah, oh bintang itu bukan Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim. Lalu siapa Tuhannya? Kata Nabi Ibrahim, mungkin rembulan itu, karena dia memberi cahaya pada saat gelap. Kok pagi-pagi dia juga hilang. Datanglah matahari dan beliau katakan, oh mungkin ini Tuhan saya. Kok sore hilang dan dia katakan, wah Tuhan kok hilang-hilang. Tuhan itu harus tetap, tidak mengalami satu perubahan. Perubahan dari kecil menjadi besar, perubahan besar menjadi tiada. Tidak semacam itu Tuhan. Yang semacam itu adalah makhluk. Makhluk itu diawali ketidakadaan. Betul nggak? Betul nggak? Malaikat itu diawali ketidakadaan. Manusia itu diawali ketidakadaan. Betul nggak Kuat? Kuat dulu tahun berapa lahir? 74? Hah? 2004. 2002 sudah ada belum? Belum. Artinya diawali dengan ketidakadaan. Batu dulu awalnya juga tidak ada. Ya. Karena ada zat yang kemudian bisa menjadikan batu, tanah itu jadi batu. Dan lain sebagainya. Nanti batu itu akan sirna, tergesek-gesek, ya enggak? Terkikis-kikis. Ada waktunya. Sama juga dengan manusia. Manusia nanti pasti akan mati, masuk ke kuburan, ya kan? Baru nanti dihidupkan lagi dan begitu terus. Qala wal buhdu fi ibadatillah. Orang yang kafir itu benci terhadap ibadah kepada Allah.
dia tidak mau ibadah kepada Allah. Itu orang kafir. Kita bagaimana? Gitu ya. Jadi ojo kemlelet, mentang-mentang bapakmu Islam, kamu kadang-kadang sholat sudah mengatakan dirimu sholat. Kalau melihat ciri ini, hampir-hampir kita kecelakaan atau hampir-hampir kita dikatakan orang kafir. Wal khaflatu lan lali fi taatillah, maring taat Allah. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang lupa terhadap Allah. Kita bagaimana? Adakah tiap detik, tiap hembusan nafas Anda mengingat Allah? Kan gitu kan? Ya. Kita lupa terhadap Allah. Ya Ali wahai sadina ani lil munafiki, kedua wong munafik iku salah satu alamatin ana telu pira-pira tanda. Bagi orang munafik itu juga memiliki 3 tanda sebagaimana yang kamu hafal. Hafal tau? Ida hadatsa kadabah, wa ida wa'ada akhlafah, wa ida tumina khona. Pinter Luna. Walatang fa'uhu mau idotun. Ya, walatang fa'uhu mau idotun. Jadi ditambahi walatang fa'uhu mau idotun itu. Bagi orang munafik itu ada 3 tanda. Tanda itu apa? Yang pertama adalah idza hadatsa kadabah. Kalau dia berbicara dia bohong. Itu orang munafik. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khona, dan ketika dia dipercaya dia berkhianat. Lagi walatang fa'uhu mau idotun, dia tidak bisa mendapat manfaat dari nasihat dan mau ido. Ini hati-hati nih. Kita termasuk munafik ini. Kita baca kitab, kita dengarkan para kiai, tapi kita tidak bisa mendapatkan manfaat daripada isi dari kitab, pidato dari kiai. Ya. Ciri bisa mendapat manfaat adalah melakukan dan menyebarkan. Itu ciri kita bisa dapat manfaat daripada ilmu yang kita ambil dari kitab dan ceramah ya. Nah begitu juga Anda yang dibilangi kok enggak mempan-mempan, kongkon ngaji kok enggak ngaji, harus dibilangi kalau ngaji, harus diobrak kalau ngaji, padahal sudah dibilangi manfaatnya ngaji. Ya. Ketika mau idoh atau nasihat itu tidak bisa kamu jalankan, itu menandakan kamu dalam keadaan munafik. Karena dia tidak bisa mendapat manfaat dari nasihat atau mau idoh. Jadi ojo ngomong wong munafik sementara kita munafik. Termasuk juga kita tidak bisa mengamalkan apa yang kita tahu. Itu munafik itu kalau menurut ini. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Ya alih walil murai salatu ma'alamatin Allahu alam bi sawab. Rabbi fangfana bika kati wahdina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati muwafaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka alam tanihi wardudu ilayya inna hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin bi barakatil fatihah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.